tes 1. Oke, apa pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai sebuah artikel yang berkaitan dengan social return on investment. Judul artikel ini adalah efektivitas investasi publik dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pada Desa Biasa Kulon, Kecamatan Soma Gede, ya, dilakukan dalam bentuk studi kasus pada kegiatan infrastruktur berupa pembangunan pupuk. Adapun yang menjadi abstrak dari artikel ini adalah bertujuan untuk memahami efektivitas investasi publik dalam pengelolaan dana desa pada pembangunan pupuk di Desa Biasa Kulon, Kecamatan Soma Gede. Populasi dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur fisik yang didanai menggunakan dana desa di Desa Biasa Kulon. Sementara sampel yang diteliti adalah pembangunan infrastruktur Limbung Rawa Benar. Aktivitas investasi publik diukur menggunakan metode analisis social return on investment atau TROI karena dianggap substansial untuk meningkatkan manajemen proyek dan mampu menyajikan angka analisis biaya dan manfaat sosial secara komprehensif. Oke, di bagian pendahuluan disebutkan bahwasanya Indonesia mengalami sistem sentralisasi yang tinggi, di mana sistem sentralisasi berubah setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan revisi di tahun 2015. Peraturan tersebut menandai awal mula desentralisasi dengan menciptakan otonomi pemerintah lokal pada tingkat provinsi dan kabupaten, di mana pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 tentang desa memperluas sistem hingga tingkat desa. Salah satu dari akibat Undang-Undang Nomor 6 2014 tersebut adalah program dana desa yang merupakan transfer fiskal antara pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa memberikan beberapa manfaat untuk masyarakat pedesaan, khususnya memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menentukan arah pengembangan kebijakan di desa masing-masing. Penggunaan dana desa terbatas untuk program pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah desa. Pada Desember 2018, dana desa mayoritas digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasar. Untuk membuat program ini berkelanjutan, pemerintah pusat memperkenalkan 4 aktivitas prioritas di mana dana desa harus menjadi sarana untuk mengembangkan atau membangun yang pertama produk unggulan desa, kemudian badan usaha milik desa atau BUMDes, pembangunan limbung desa, dan fasilitas olahraga desa. Bazana mengungkapkan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Maka dari itu, kombinasi investasi pembangunan infrastruktur skala besar dengan kebijakan sosial yang dirumuskan untuk menginisiasi pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif menjadi penting. Kebijakan yang mendukung harus tertuju pada 2
ekspor, yaitu hasil pertanian dan daya beli, fokus terhadap produktivitas pertanian, intervensi harus mendorong diskusi teknologi dan praktek pertanian untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi. Hal ini merupakan tantangan yang besar di negara berkembang. Maka dari itu, langkah-langkah dukungan dibutuhkan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar pada produksi pertanian, yang mana menuju tingkat ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih tinggi. Dalam rangka mengembangkan sektor pertanian di desa Tiapa Kulon, pemerintah desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk pembangunan penduduk desa sebagai investasi publik di daerah yang sulit mendapatkan air. Dana ini diinisiasi untuk mendukung petani yang memiliki lahan di daerah tersebut supaya dapat meningkatkan kapasitas dari produksi dan volume panennya per tahun. Pembangunan gedung dimulai pada tahun 2018 dan dapat dioperasikan pada tahun 2019. Rata-rata 60% dana desa dari 2 tahun tersebut dialokasikan untuk membangun gedung seluas 1,5 hektar ini, mampu memperluas saluran irigasi untuk lahan pertanian seluas lebih 3-5 hektar untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 30 ton padi per tahunnya. Adapun pada bagian tinjauan maka di sini dibahas mengenai investasi publik, di mana Halim mendefinisikan investasi sebagai aktivitas dari belanja modal atau capital expenditure berupa pembiayaan atau pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Sementara itu, Jones di tahun 2014 menjelaskan investasi secara lebih komprehensif sebagai komitmen pendanaan untuk melakukan pengadaan aset dalam rangka mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Melalui pendekatan sektor swasta, investasi digambarkan oleh Jones sebagai aktivitas yang diarahkan untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan moneter investor. Dapat dijelaskan bahwa investor mengeluarkan sejumlah biaya berupa uang yang disebut investasi untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan berupa uang yang lebih besar. Tentu saja, pemahaman investasi dalam pendekatan sektor swasta dan sektor publik amat berbeda. Dalam pendekatan sektor publik, investasi dipahami sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai manfaat berupa kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Anderson, De Ratio, dan Levy menjelaskan investasi publik sebagai kegiatan belanja publik yang mana dilakukan oleh pemerintah bukan untuk meraih manfaat langsung bagi pemerintah, untuk mencapai manfaat yang luas bagi masyarakat. Kegiatan ini ditegaskan oleh Turini menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi fenomena kegagalan pasar, di mana mekanisme pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehingga campur tangan negara dengan melakukan kebijakan investasi yang dibutuhkan. Coba kita masukkan ke ya, kemudian di sini ada dimasukkan landasan
teori atau tinjauan pustaka berupa teori of change, di mana teori of change atau teori perubahan adalah suatu pendekatan atau framework untuk memahami bagaimana suatu organisasi mampu melakukan perubahan lewat sumber daya yang dimiliki oleh aktivitas yang sudah dilakukan. Untuk mengenal lebih dalam tentang teori of change dapat digambarkan melalui kerangka berikut ini. Dari gambar ini dijelaskan bahwasanya proses tersebut diawali dengan input, kemudian masuk ke kegiatan activity, yang kemudian menghasilkan output. Output tersebut akan memberikan outcome, dan outcome pada akhirnya akan menjadi impact bagi masyarakat. Kerangka di atas merupakan impact map atau pemetaan dari dampak, atau dapat juga disebut sebagai papan cerita atau storyboard. Hal ini memungkinkan penyelenggara program atau proyek untuk memperkirakan aktivitas semacam apa yang akan dilaksanakan, bagaimana cara mengelolanya, serta apa yang sekiranya akan didapatkan dari program maupun proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Kemudian masuk kepada tinjauan pustaka inti mengenai social return on investment atau SROI, di mana dalam sebuah proses pengambilan keputusan investasi baik bisnis maupun program, investor maupun perusahaan pasti melakukan analisis, dan pada umumnya yang dianalisis adalah aspek keuangan. Metode yang paling terkenal adalah return on investment. ROI mampu menceritakan value formal dari sejumlah uang yang diinvestasikan untuk mengukur sebuah program yang dibutuhkan satuan baku. Dalam hal ini, nilai uang atau value of money dipercaya menjadi tolak ukur yang paling mudah untuk dipahami oleh siapapun. Ternyata ROI memiliki kekurangan bahwa metode ini hanya mampu menghitung aspek keuangan saja, padahal untuk melakukan investasi pada masyarakat, hasil yang diperoleh bukan hanya jalan menjadi baik, namun kemudian ada luaran-luaran lain yang mengikuti output. Luaran yang mengikuti ini disebut dengan outcome dan juga impact. Sebagai contoh, sebuah program perbaikan jalan bukan hanya menghasilkan kondisi jalan yang lebih baik, tetapi juga terjadi dinamika tambahan di masyarakat. Misalnya ada pembangunan jalan, bukan hanya menghasilkan kondisi jalan yang lebih baik, namun juga adanya ekspansi usaha masyarakat berkat akses jalan yang lebih baik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ROI tidak mampu melibatkan aspek sosial, kultural, dan juga lingkungan, di mana ROI mampu memberikan pemetaan dampak seperti apa yang muncul di sebuah program. Maka dari itu terciptalah beberapa metode pengukuran dampak sosial, di mana dalam pemetaan aspek sosial, kultural, dan lingkungan mulai diperhitungkan. Metode pengukuran serta aspek yang diperhitungkan dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi terdapat metode-metode pengukuran dampak sosial, ya, dan aspek-aspek yang diukur juga yang diukur dalam teori tersebut juga berbeda-beda. Ada yang berfokus pada pengukuran proses, kemudian dampak dan monetisasi. Nah, teori-teori yang ada untuk mengukur dampak sosial diantaranya teori of change, balance scorecard, achievement scorecard, social return assessment,
Atkinson Compass Assessment, Ongoing Assessment of Social Impact. Kemudian ada Social Return on Investment, di mana aspek yang diperhitungkan diantaranya dampak dan monetisasi, kemudian benefit cost analysis, dan poverty and social impact analysis. Dari berbagai metode pengakuan dampak sosial yang terdapat pada tabel di atas, kali ini akan difokuskan pada Social Return on Investment atau SROI. Metode pengukuran ROI bagus karena sangat objektif, akan tetapi terbatas hanya pada output serta aspek yang dihitung hanya aspek ekonomi. Sementara ROI memiliki kelemahan subjektif karena disesuaikan dengan pengalaman dan keterampilan peneliti. Akan tetapi keuntungannya adalah mampu mendeskripsikan gambaran outcome dan juga impact. Oke, kita sudahin dulu.